Qiancheng. Pelayan Wang, jika kau berani membunuh ayah dan anak ini, aku akan mati tepat di depanmu, membuat keluarga Wang milikmu menjadi bahan tertawaan kerajaan Xia. Yao Yao, jangan bodoh. Itu bukan lagi keputusanmu. Berikan obat itu padaku. Ini adalah pil yang secara pribadi diberikan oleh Dokter Ilahi Gul. Tahan dia untukku. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Qiancheng. Karena sudah sampai sejauh ini. Jika aku mengonsumsi ini, apakah aku akan bertahan hidup? Sepertinya ini adalah kesengsaraan fanaku. Aku harus bertahan hidup sampai aku lahir. Hanya begitu aku bisa menjadi kaisar surgawi. Kamu memaksaku ya? Keluarga Wangmu akan menemui akhir yang menyedihkan. Lelukon, kau katat yang ingin memakan daging angsa. Kau seharusnya tahu hari ini akan tiba. Lakukan. Lancang. Manusia fana rendahan berani melawan sang penguasa ini. Yao Yao. Siapa yang berbicara? Biarkan sang penguasa ini memberimu pelajaran. The film was translated and narrated by M Media. Qiancheng. Yao Yao, apakah kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Bagaimana kau mengirim mereka semua terbang? Apa yang sedang kau lakukan? Baru saja ledakan energi yang kuat. Menjatuhkan kami. Aku tahu. Kau yang melakukannya. Manusia fana serangga. Sang penguasa inilah yang melakukannya. Siapa-siapa yang berbicara? Sang penguasa ini adalah abadi emas 9 misteri. Beraninya kamu bertindak lancang. Sang abadi emas 9 misteri. Abadi. Keluar sekarang, atau kamu tidak akan bisa pergi sama sekali. Pergi-pergi sekarang, enyahlah dari sini. Siapa yang menyelamatkan kita tadi? Tentu saja itu adalah sang penguasa ini. Sepertinya bayi kita menyelamatkan kita. Bukankah keluargamu menyewa Dokter Qi yang terkenal untuk memeriksa denyut nadimu? Dia juga mengatakan anak kita memiliki kondisi tubuh yang lama dan kesehatannya rentan. Itu benar. Selama dia bisa tumbuh dengan aman dan sehat, aku akan puas. Apa yang sedang aku bicarakan? Dokter dukun macam apa ini? Berani-beraninya menyebut sang penguasa ini lemah sejak lahir. Mari kita pergi ke perjamuan keluarga Su terlebih dahulu. Aku takut orang tuamu menunggu dengan cemas. Ayo pergi. Pelan-pelan. Sang penguasa ini berjalan di alam fana, dan kebetulan membutuhkan seorang pelayan. Kamu akan melakukannya. Aku harus membuat orang tuaku yang murahan berhenti. Ada apa? Bayi itu baru saja menendangku. Benarkah? Biarkan aku mendengarkan. Yang Sisiu orang terkaya di kerajaan Xia. Menyingkir, jangan menghalangi jalan. Cio yang mohon, bertahanlah sedikit lebih lama. Kita hampir sampai. Yang Sisiu. Apakah Anda yang berbicara? Saya tidak mengatakan apapun. Yang Sisiu. Nasibmu sudah ditentukan. Kamu akan mati dalam waktu yang dibutuhkan sebatang dupa untuk terbakar. Datang dan layani sang penguasa ini. Sang penguasa ini akan menyembuhkan penyakit terminalmu dan memastikan kemakmuranmu selama beberapa generasi mendatang. Beraninya Anda masih mengutuk Cio Yang. Apakah Anda tahu siapa yang berdiri di depan Anda? Saya tidak tahu. Ini adalah orang terkaya di kerajaan Xia. Anda berani meminta Cio Yang untuk melayani Anda. Dan Anda berani mengutuknya.
Mengatakan dia akan mati dalam waktu sebatang dupa. Cie Ouyang, saya benar-benar tidak mengatakannya. Xi Aoyang kami tidak punya dendam padamu. Bagaimana mungkin kami mengutukmu? Siapa yang berani di sini? Bermain tuha dan bertindak seperti hantu. Yang Sisiam. Kamu bangkit dari awal yang sederhana, bertarung dan membunuh selama lebih dari 1 dekade, meninggalkanmu dengan rasa sakit kronis. Dan akar penyakitmu. Justru karena 20 tahun yang lalu, kamu terlibat dalam perkelahian di bar. Dan karena minum berlebihan, kamu gagal menghindari pedang fatal. Luka itu terletak tepat di jantungmu. Kamu telah mencari dokter terkenal di seluruh dunia, dan sekarang kamu telah mencapai titik di mana tidak ada tabib yang bisa menyelamatkanmu. Hanya sang penguasa ini yang bisa menyelamatkan hidupmu. The film was translated Bagaimana dia tahu? and narrated by Saya M tidak Media. pernah memberitahu siapapun tentang ini. Pengawal, tangkap pria dan wanita ini untukku. Berhenti. CEO yang saya. Yang berbicara tadi. Mungkinkah itu anak di dalam rahimnya? Dokter Ilahi. Apakah yang Anda katakan itu benar? Kau memanggilku dokter. Dokter Ilahi. Tolong Dokter Ilahi sembuhkan penyakit keras kepala saya. Istri saya adalah seorang dokter ilahi. Bukankah Anda baru saja mengatakan bahwa Anda bisa menyembuhkan saya? Apakah Anda sedang mempermainkan kami? Saya hanyalah seorang kurir. Jika saya benar-benar bisa menyembuhkan penyakit, saya pasti sudah menyembuhkan kaki saya sendiri. Sejak lama. Sang penguasa ini menyatakan bahwa penyakit itu bisa disembuhkan. Maka ini tentu bukan bualan kosong. Mengapa saya harus percaya pada Anda? Berdasarkan apa? Sang penguasa ini adalah abadi emas 9 misteri di langit dan bumi ini. Tidak ada apapun yang tidak bisa diselesaikan oleh sang penguasa ini. Qian Cheng, dia sedang berbicara dengan siapa? Saya tidak tahu. Dia bertingkah sangat misterius. Mungkin dia sakit jiwa. Jaga jarak darinya. Yang Sisiam. Sudahkah Anda memikirkannya? Mohon Sang Ilahi, selamatkan saya. Saya Shisiong bersedia untuk mengabdi di sisi Sang Ilahi seumur hidup. Cie yang tolong, jangan lakukan ini. Kami tidak sanggup menerima ini dari Anda. Mohon segera berdiri. Benar. Mohon Sang Ilahi, selamatkan saya. Mohon Sang Ilahi, selamatkan saya. Mohon Sang Ilahi, selamatkan saya. Saya yang Shisiong, bersedia memberikan semua yang saya miliki. Qian Cheng, apa yang harus kita lakukan? Ini. CEO yang kami benar-benar tidak tahu cara menyembuhkan penyakit. Bagaimana jika saya panggilkan ambulan untuk Anda? Angkat kepalamu. Yo Yao, apa yang kamu lakukan? Apa kamu ingin mati? Aku tidak tahu. Xi Aoyang. Saya minta maaf saya. Saya sembuh. Penyakit saya benar-benar hilang. Terima kasih banyak kepada Sang Ilahi karena telah menyelamatkan saya. Pengawal segera siapkan hadiah besar. Mulai hari ini, mereka berdua adalah orang tua kedua saya. Ingat apa yang kau katakan. Mulai hari ini, kau adalah pelayanku. Ya Shishon. Bersedia mengikuti arahan Anda. Cio yang ini. Yo Yao. Orang ini pasti sudah gila. Sebaiknya kita pergi sekarang. Ibu ayah.
Gadis pembangkang. Berlutut. Adik, dengarkan saja Ayal. Si lumpuh ini, dia tidak punya apa-apa, hanya pecundang tak berduit. Demi dia, apakah kamu akan memutuskan hubungan The dengan film keluarga was Su? translated Saya sudah and menikah dengan Qian narrated Chen by M. untuk Media. sisa hidup saya. Saya hanya bersamanya. Kak, apa bagusnya dia? Tuan Mudawan, saat ini sedang bekerja sama dengan Yang Shishion, Taipan yang kaya raya. Itu adalah orang terkaya di kota ini. Apa yang dia miliki? Ayah mertua, ibu mertua. Saya mungkin tidak punya uang, tapi saya bisa mempertaruhkan segalanya untuk memperlakukan Yao Yao dengan baik. Mempertaruhkan segalanya. Bisakah kamu memberi kami kesempatan untuk bermitra dengan orang terkaya di kerajaan Xia? Saya Lancang sekali. Keluarga Su yang kecil berani berteriak di hadapan sang penguasa ini. Ye Qianchen. Katakan padaku, si lumpuh pengantar barang. Apa yang bisa kamu berikan pada keluarga Su kami? Tutup mulutmu. Kakinya lumpuh karena saya. Dan dia adalah kakak iparmu. Tunjukkan rasa hormat. Tuan Mudawan penuh dengan ketulusan. Dia sudah mengirimkan hadiah pertunangan. Apakah dia pernah memberikan 1 sen pun? Matamu hanya melihat uang bukan? Dan satu hal lagi, saya tidak akan bercerai dalam pernikahan ini. Kamu bisa mengembalikan hadiah pertunangan itu. Itu tidak bisa dikembalikan. Mengapa? Hadiah yang diberikan Tuan Mudawan adalah untuk menjembatani keluarga Su kami ke kemitraan senilai 3 miliar dolar. Kesepakatan itu sudah ditandatangani. Melanggarnya berarti kompensasi ganda. Apa 2 kali lipat? Maka kamulah yang harus membayar. Menjualmu po tak cukup untuk ganti rugi. Mengapa kamu menerima hadiah yang begitu mahal dari Wang Lin tanpa persetujuanku? Cukup, cukup. Berhenti mengatakan hal yang tidak berguna. Cepat ceraikan pecundang miskin ini. Ini baik untuk semua orang. Itu tidak mungkin. Dan satu hal lagi, berhentilah menyebutnya pecundang miskin. Berulang-ulang kali. Dia adalah kakak iparmu. Tunjukkan sedikit rasa hormat. Harga diri. Harga diri kepalamu. Lumpuh. Jika kamu melompat dan bisa menyentuh gelas anggur di tanganku, aku akan memanggilmu kakak ipar. Bagaimana menurutmu? Sukai, berhentilah menghina orang di sini. Bosan hidup rupanya. Apa yang kamu lakukan? Sukai. Kamu tidak perlu membungkuk serendah itu. Ye Qianchen, kamu berani menyabotase saya. Saya tidak melakukannya. Saya tidak melakukan apa-apa. Dia menawarkan minuman untukmu. Kamu harus menerimanya. Ye Qianchen, apakah kamu sedang menguji kesabaranku? Lihat aku bersulang untukmu. Manusia fana rendahan. Tidak layak menawarkan bersulang kepada sang penguasa ini. Ye Qianchen. Saya tidak bermaksud begitu. Sini biar saya bersihkan. Enyahlah. Kamu bajingan. Ayah dia bermain curang. Sukai. Kamu adalah orang yang berlutut di depanku secara sukarela. Kupikir, kau telah menerimaku sebagai kakak iparmu. Kau. Aku menerimamu. Biar ku beritahu, itu tidak akan pernah terjadi seumur hidupku. Tuan, kulihat dia tidak akan meneteskan air mata sampai dia melihat peti matinya sendiri. Kami sudah terlalu sopan kepadanya. Orang sekecil itu tidak layak menjadi kerabat sang penguasa ini. Ibu, Qianqing juga menantumu. Yao Yao, ibu melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Dengarkan ibu, ceraikan si lumpuh ini segera. Lalu menikahlah dengan Tuan Mudawang, dan semua masalahmu akan selesai. Cukup. Kau, Tuan Mudawan. Tuan Mudawan. Sungguh tampilan kasih sayang yang mendalam. Tuan Mudawan, Wang Le, Anda akhirnya tiba.
Hanya Anda yang layak menjadi kakak iparku. Cepat tandang. Pecundang ini keluar. Tuan Muda Wang, Tuan Muda Wang Anda di The sini. film was translated and narrated by M Media. Jadi kamu adalah si lumpuh yang sudah mati itu. Bocah ini adalah dalang di balik perundungan terhadap kerabat iparku. Hari ini aku akan membereskannya sekali untuk selamanya. Tuan Muda Wang, Anda punya uang. Tapi uang bukan segalanya. Jika kau berani menyakiti Yao Yao, aku akan menyeretmu bersamaku. Menyeretku bersamamu. Aku Wang Lin. Tidak pernah gagal untuk mendapatkan apapun yang benar-benar kuinginkan. Apakah kamu tahu? Aku baru saja mendapatkan kesepakatan dengan orang terkaya dari kerajaan Xia Cheoyang dan mendapatkan investasi untuk keluarga Su. Dan kamu? Apa yang memberimu hak untuk mengancamku? Lihat keadaanmu. Kenapa aku tidak membantumu untuk mengemis sisa makanan di akhirat? Ye Qianchen. Meskipun waktu itu, aku tidak tahu trik apa yang kau gunakan untuk mengalahkan pengawal keluarga Wang. Kali ini orang-orang yang kubawa adalah mantan pasukan kusur dan seniman bela diri yang kenyang pengalaman tempur. Hari ini, aku ingin melihat bagaimana kau berencana melarikan diri. Hanya dengan antek-antek kecilmu ini, sang penguasa ini bisa menghancurkan kalian semua, semudah meremukan semut. Apa katamu? Dengan orang sebanyak ini, bahkan jika kau menambahkan 10 kali lipat, hasilnya akan tetap sama. Aku akan menghancurkan mereka seperti semut. Ye Qianchen, jangan kira dengan menyamar suara dan berbicara seperti itu, aku tidak akan tahu bahwa itu adalah kamu yang memainkan permainan seperti dewa ini, menghancurkanku seperti semut ya. Tangkap dia. Apa yang kau lakukan? Dia mencuri wanitaku. Menurutmu apa yang sedang kulakukan? Wang Lin, jika kau punya dendam lampiaskan padaku. Jangan sentuh Yao Yao. Wang Lin kamu. Tentu saja aku datang untukmu. Namun sebelum itu, ada satu hal lagi. Tanda tangani surat cerai ini. Jangan tanda. Jika tak tanda tangan, akan kupukul dia sampai mati. Yao Yao jangan tanda tangani. Hajar dia. Jangan sakiti dia. Kalau begitu tanda tangani. Yao Yao lari. Yao Yao. Lari. Beraninya kau menghalangi Tuan Muda Wang. Pergilah ke neraka. Ayahku yang murah ini cukup tangguh. Tidak buruk sang penguasa ini mengagumimu. Hari ini tidak ada yang boleh menyentuhmu. Yao Yao. Sekarang, belah perutnya tepat di sini. Cepat. Lepaskan aku. Wang Lin kamu akan menemui ajal yang menyedihkan. Kamu akan menerima pembalasan atas perbuatan ini. Karena kau mencari mati, maka sang penguasa ini tidak akan bersikap sopan. Berhenti. Menyingkirlah. Wang Lin. Kau benar-benar mencari mati. Cheoyang. Saya gagal menyambut Anda dengan layak. Saya tidak pantas hidup. Saya tidak pantas hidup. Cheoyang mohon maafkan ketidaksopanan saya. Namun yakinlah, pernikahan antara keluarga Su dan Wan akan tetap berjalan sesuai jadwal. Di masa depan kami akan mengandalkan Anda untuk terus mendukung keluarga Su kami. Su Yao, kemarilah dan beri hormat pada Cheoyang. Jadi orang ini sebenarnya tidak sakit jiwa. Orang tua yang mengoceh ini.
sebenarnya Film was adalah orang terkaya. translated and Yang Sisil. narrated by M Media. Sebagai pelayan, kau telah gagal melindungi tuanmu. Apa gunanya dirimu bagiku? Yang Mulia Abadi mohon ampuni hamba. Hamba yang rendah ini tahu kesalahannya. Hamba bersumpah melindungi Tuan dengan nyawa hamba. Lupakan orang ini masih agak berguna. Aku tidak bisa menemukan siapapun yang lebih praktis untuk saat ini. Biarkan ini menjadi yang terakhir kalinya. Terima kasih Yang Mulia Abadi. Mengenai masalah hari ini, hamba pasti akan memberikan penjelasan kepada Anda. Cio Yang. Saya akan menyingkirkan hama jahat ini untuk Anda sekarang. Diam. Siapa yang memberimu keberanian untuk berteriak di hadapanku? Norasu, pewaris emas di dalam rahimmu, sudah mendekati waktunya. Cio Yang mohon tenangkan amarah Anda. Putri saya hanya sedang bingung sejenak. Tapi itu sama sekali tidak akan memengaruhi kerjasama antara kedua keluarga kita. Benar sekali Seo Yang. Ini semua karena sampah ini. Dia memaksa Yao Yao kita melakukan ini. Yao Yao hanya memiliki Tuan Muda Wang di dalam hatinya. Suyao, tidakkah kau lihat bahwa pria terkaya Cio Yang sudah murka? Apakah kau akan menyeret seluruh keluarga Su kami dan seorang pria cacat? Tidak mungkin. Suyao sudah kuberi kau kesempatan. Kamu sendiri yang terus memperlakukan si lumpuh tak berguna ini seperti harta. Dan sekarang kau bahkan telah membuat marah Cio Yang. Maka seluruh keluargamu akan mati bersama-sama. Saya tidak akan berkompromi bahkan dalam kematian. Lancang. Beraninya kau menghina seorang abadi. Cio Yang ini. Yang Mulia mohon, terima sujud hamba. Apel, Suyao. Cio Yang, apakah Anda membuat kesalahan? Si lumpuh tak berguna. Mereka bahkan hampir tidak bisa menghidupi diri sendiri. Bagaimana mungkin mereka adalah makhluk surgawi? Apakah kau menyiratkan bahwa aku tidak bisa mengenali penyelamatku sendiri? Maafkan saya Cio Yang. Lidah saya yang terlalu lancang. Baru saja aku melihatnya dengan jelas. Kalian sekumpulan sampah. Beraninya kalian menghina Sang Abadi. Berlutut dan mohon ampun sekarang juga. Jika Sang Abadi tidak memaafkan kalian, bukan hanya kita yang akan tamat, tetapi keluarga yang akan menarik semua pendanaan dan memblacklist kedua keluarga kalian. Apa yang terjadi? Mengapa Anda membela Suyao? Apa kau tidak mendengarku? Berlutut, saya sedang berlutut sekarang. Mohon tenangkan amarah Anda. Ya Tuhan. Dia benar-benar bersujud. Apakah ini cukup Cio Yang? Paman saya bagaimanapun juga berada di bawah gubernur, seorang komandan pengawal kota. Jika Anda tidak mau menghormati biksu, setidaknya Anda harus menghormati Buddha. Apakah pencapaian kecil itu seharusnya membuatku terkesan? Hamba yang rendah ini mengerti. Wang Lin, hari ini kau telah menghina Sang Abadi. Bahkan jika pamanmu datang sendiri ke sini, kau tetap harus berlutut di hadapanku. Kuberi kau 3 detik. 3, 2. Anggap saja dirimu beruntun. Sang Ilahi, apakah Anda puas? Ini sudah cukup. Semuanya sudah berakhir, sudah berakhir. Aku menamparnya tadi. Aku tidak membuatnya jati bodoh karena tamparanku kan. Dia adalah orang terkaya di dunia. Jika satu tamparan saja bisa membuatnya bodoh, dia pasti terlalu rapuh. Terima kasih atas kemurahan hati Anda Sang Ilahi. Cukup Cio Yang, sang penguasa ini. Sang penguasa ini, abadi emas 9 misteri, benar-benar berada di tempat seperti ini. Sepertinya aku akan melahirkan. Untuk dilahirkan. Seseorang kemari. Cepat cari rumah sakit terbaik untuk Nyonya Su. Cari dokter kandungan terbaik. Cepat. Baik. Yao Yao, bertahanlah. Kita hampir sampai. Lebih cepat. Anda tidak boleh masuk ke sana. The film was Dokter. translated Dokter. and narrated by M Media.
Seperti yang diharapkan dari pria yang dipilih oleh Jung Yao Suang. Baiklah, aku akan memastikan kau tidak akan pernah lolos dari genggamanku. Keluarga Wang adalah anjing yang patuh. Mungkin aku harus merekrut mereka. Katakan pada mereka untuk membawa Dewa Abadi Chen kepadaku. Kultivasi ganda. Sesuai dugaan tentang sang ilahi, bahkan kelahirannya disertai tanda-tanda ilahi. Menyaksikan ini layak seumur hidup. Kekuatan sang ilahi benar-benar maha kuasa. Gubernur Qian berada di unit perawatan intensif di lantai atas. Dia sakit parah. Seandainya dia bisa menerima pengobatan dari sang ilahi. Qingming Sang Putri Gubernur. Dokter, tolong selamatkan ayah saya. Saya sudah menyiapkan ginseng 1000 tahun. Ayah saya dia. Nona Qian. Gubernur, tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Bahkan jika dia mengonsumsi semua ginseng 1000 tahun ini, itu hanya akan memperpanjang hidupnya beberapa saat saja. Itu benar-benar sia-sia. Anda harus bersiap menghadapi yang terburuk. Dokter, dokter, Nona Qian. Mungkin Anda harus memohon kepada sang ilahi di lantai bawah. Jika dia setuju untuk mengobatinya, mungkin masih ada harapan. Tubuh ini masih terlalu lemah. Bahkan tidak sanggup menahan 1/10 dari kekuatan sang penguasa ini. Energi spiritual dunia ini terlalu tipis. Jika ini berlanjut, aku tidak bisa membuka gerbang surgawi. Bagaimana aku bisa naik ke tahta kekaisaran? Sepertinya ada jalan setelah semuanya. Aku hanya perlu mengumpulkan 4 herbal medis 1000 tahun untuk membantuku memulihkan kultivasiku. Hari di mana gerbang surgawi dibuka kembali akan menjadi momen aku naik ke posisi kaisar surgawi. Tuan Muda Wang harap tenang. Saya telah menyelidikinya. Orang terkaya itu pasti telah mengiranya orang lain. Dia mengira Su Yao yang tidak tahu apa-apa tentang pengobatan sebagai penyelamat yang menyembuhkannya. Jika tidak, keluarga Wang adalah klan yang prestisius. Mengapa orang terkaya itu menyinggung Anda dan Komandan Wan demi seseorang seperti Su Yao? Su Yao perempuan jalang itu. Aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Kudengar Gubernur Qin juga ada di rumah sakit itu. Ayo kita pergi. Lihat bagaimana aku mempermainkannya sampai mati kali ini. Pergi. Wang Lin, kenapa kamu di sini? Perempuan tak tahu malu dan tak bite menjaga diri. Kamu masih berani bertanya? Siapa yang mengizinkanmu berada di sini merusak Feng Shui-ku? Keluar dari rumah sakit ini sekarang juga. Jika tidak, kalau kamu menyinggung gubernur 2 provinsi, Gubernur Qian, aku akan memastikanmu tidak bisa pergi dari sini dalam keadaan utuh. Kami sudah membayar kamar rumah sakit ini. Gubernur tidak pernah mengeluarkan perintah pribadi seperti itu. Jangan menindas hanya karena ada pendukung. Kamu menolak pergi. Maka jangan salahkan aku jika menggunakan kekerasan. Apa yang sedang kamu lakukan? Sekumpulan semut bodoh yang menjijikkan. Beraninya kalian berkomplot melawan sang penguasa ini. Aku akan membiarkan kalian melihat apa itu penindasan dimensi yang sesungguhnya. Tolong aku. Dari mana datangnya api hantu ini? Tuan Muda Wang anak ini. Dia bisa menggunakan sihir. Suami, apakah anak kita benar-benar sekuat ini? Apakah putra kita benar-benar menyulap ini? Mungkinkah dia benar-benar seorang penyihir? Tunggu saja. Ini belum berakhir. Paman saya adalah komandan pengawal kota di bawah gubernur. Dengan satu kata saja darinya, kalian semua
akan menunggu untuk menyapu lantai di neraka. Mengerti, Paman. Begitu pengawal kota tiba, aku akan memimpin pasukan dan menguliti dia hidup-hidup untuk dipersembahkan kepadamu. Pergi. Silakan minum tehnya. Raja Iblis. Di masa depan berhentilah menyerap esensi orang lain. Mengembangkan ilmu hitam adalah pergi. Baginda Permaisuri, hamba tidak akan pergi. Hamba telah benar-benar terpikat oleh keanggunan Baginda Permaisuri. Saya bersedia tetap di sisi Anda untuk melayani Anda. Hamba memohon kepada Baginda Permaisuri untuk memberikan kesempatan ini, bahkan jika itu berarti tetap di sisi Anda. Sebagai anjing, hamba sangat bersedia. Baiklah, jika kau benar-benar bersedia untuk bekerja bagi permaisuri ini, imbalannya tentu akan sangat berlimpah. Ya. Baginda Permaisuri. Kalian berdua, Wang Bancang Paman Wang Leng. pergilah dan tangkap anak dewa abadi Ye Chen. Orang ini sangat berguna bagi permaisuri ini. Ya. Ye Chen, kau pada akhirnya akan berada dalam genggamanku. Sampang. Namun itu memerlukan usaha Baginda Permaisuri. Ambil ini. Ini adalah jimat ilahi yang dibuat secara rahasia oleh sekte iblis hamba. Gunakan untuk menekan anak iblis itu jika Anda bertemu dengannya. Anda harus membawa kembali sisa-sisanya. Ya. Ini adalah dokter ilahi yang saya bicarakan. Dokter Sakti, Tuan yang kaya ini, bagaimana bisa kamu bicara omong kosong? Putraku hanyalah bayi yang baru lahir. Bagaimana mungkin dia bisa menyembuhkan siapapun? Cio yang benar-benar percaya seorang bayi bisa menyembuhkan ayah saya. Anda mempermainkan nyawa ayah saya dan memprovokasi pengawal gubernur. Nona Qin harap tenang. Jangan tertipu oleh penampilannya sebagai bayi yang baru lahir. Dengan seni yang menentang surga, dia dengan mudah menyembuhkan penyakit parah yang saya derita. Untuk mengobati gubernur, itu pasti akan menjadi masalah yang mudah. Gadis kecil, kau benar-benar tidak tahu apa-apa. Berbicara dengan begitu agresif. Apakah kau meminta bantuan atau sedang merampok kami? Kalian, tunggu. Siapa yang bicara? Dia yang bicara. Sang Ilahi. Gubernur Qin jujur dan melayani rakyat. Dia adalah pejabat baik yang terkenal. Hamba mohon Sang Ilahi, selamatkan gubernur. Cukup. Sang penguasa ini tidak akan sudi berdebat dengan gadis berambut kuning. Obatnya sebenarnya cukup layak. Mengingat Ginseng 1000 tahun ini, sang penguasa akan dengan enggan menyelamatkan ayahmu. The film was translated and narrated by M Media. Berani-beraninya. Itu obat penyelamat nyawa ayah saya. Tidak. Semuanya hancur sekarang. Ini adalah putra kita. putra kita. Obat ini sebenarnya memiliki efek. Sepertinya bagi sang penguasa ini, membuka gerbang langit dan naik ke tahta kekaisaran. Hanyalah masalah waktu. Ginseng 1000 tahun ini adalah satu-satunya di dunia. Satu-satunya obat yang bisa menyelamatkan ayah saya telah dihancurkan olehnya. Nona Sulung. Anak ini tidak tahu apa-apa. Tolong jangan menaruh dendam pada seorang anak. Bisakah? Ya Nona Sulung, saya akan bekerja seperti binatang bebas. Saya akan mengompensasi Anda bagaimana. Ganti rugi. Apa Anda bahkan mampu membayarnya? Ini adalah resep leluhur keluarga Ken. Bahkan di pelelangan harganya bisa ratusan juta. Akar ginseng biasa.
tidak sebanding dengan nyawa ayahmu. Sang penguasa ini berkata bisa menyelamatkannya. Bahkan jika dia sudah berada di gerbang dunia bawaan hari ini, dia tidak akan dibiarkan mati. Energi jahat yang begitu pekat. Dia telah dikutuk. Apa bagaimana mungkin? Kediaman gubernur dijaga ketat setiap saat. Ayah saya tidak akan pernah. Sepertinya, kamu sudah mendapat jawabanmu. Kutukan ini tidak sulit untuk disembuhkan. Sang penguasa ini hanya perlu sedikit bergerak. Dan mukjizat pasti terjadi dalam sekejap. Kamu dukun penipu yang tidak tahu malu. Profesor Lois. Kamu benar-benar sudah gila. Jeti ternyata dia adalah legenda pengobatan barat. Dari rumah sakit Los Angeles di Amerika Serikat. Profesor Louis yang menghormati kita dengan kehadirannya. Maman, rumah sakit kami secara khusus mengundang pakar internasional ini, Profesor Lois. Beliau lulusan dari Fakultas Kedokteran Harvard yang bergengsi. Beliau telah berkecimpung di bidang kardiologi selama bertahun-tahun dan telah melakukan tak terhitung banyaknya operasi terkait jantung selama 27 tahun. Beliau duduk dengan kokoh di kursi nomor 1 dunia untuk bedah jantung dalam bidang kedokteran barat. Saya yakin, jika beliau mengaku nomor 2, tidak ada seorang pun yang berani mengaku nomor 1. Anda terlalu baik. Bagaimana bisa Anda percaya bahwa anak berusia 3 tahun mengerti kedokteran? Ini benar-benar konyol. Ini adalah penghinaan terhadap kesucian dunia medis. Nona Qin, jangan khawatir. Kondisi ayah Anda adalah kasus klasik pankreatitis. Saya sudah berkonsultasi dengan pakar internasional. Kita hanya perlu menggunakan instrumen untuk melakukan operasi, dan pemulihan yang lancar sudah terjamin. Kamu dukun tidak memberikan obat ini dingin dan sangat beracun. Mengingat kondisinya, jika dia meminum ini, dia akan mati dalam 3 detik. Omong kosong. Seni medis kerajaan Xia bahkan tidak mencapai 1% dari milikku. Kamu seorang anak kecil, berani bersikap kurang ajar di depanku. Ini adalah suntikan malaikat yang saya kembangkan. Hanya dengan 1 suntikan, bisa menyembuhkan semua penyakit. Karena itu masalahnya, mengapa tidak bertaruh? Siapapun yang kalah, tak akan berobat lagi berani. Kenapa aku tidak berani? Ini sudah disertifikasi oleh pakar otoritatif. Ayah. 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 Kenapa ayah saya muntah darah? Mustahil, benar-benar mustahil. Mencoba bersikap sombong di depan sang penguasa ini, kamu hanya bisa menyalahkan nasib burukmu sendiri. Cepat kemasi barang-barangmu, dan pergi melapor ke gerbang dunia bawah. Saya mohon sang ilahi untuk berbelas kasih. Selama Anda bisa menyelamatkan ayah saya akan melakukan apapun yang Anda minta. Awalnya orang tua itu bisa hidup 1 tahun lagi. Sayang sekali, setelah obat ini disuntikan, dengan racun luar dan kejahatan dalam, dia benar-benar hancur. Ayah. Ayah. Yang mulia, mohon tunjukkan belas kasih dan selamatkan gubernur. Jika gubernur meninggal, kedua provinsi ini pasti akan jatuh ke dalam kekacauan dan perang perbatasan akan meletus. Kerajaan Xia membutuhkan gubernur The untuk film was menjaga ketertiban. translated and narrated by Ayah, bangun, Amelia. ayah. Penguasa ini tak pernah bilang tak akan menyelamatkannya. Menyingkir. Semua orang menyingkir. Ada terlalu banyak orang itu menghalangi sang penguasa ini. Jeti, Anda benar-benar bisa menyelamatkan ayah saya. Bergerak, jika kalian terlambat sedikit saja, dia tidak akan bernapas lagi yang membuatnya lebih merepotkan bergerak. Tetes pertama sari murni milik abadi ini sangat berharga. Anggap dirimu beruntung. Tangkap. Jangan tidak sabar. Biarkan sang penguasa ini bersiap. Kamu benar-benar ingin buang air kecil di atas mayat gubernur. Beraninya kamu. Ini bukan penyembuhan. Ini adalah pembunuhan. Ayah. Ayah. Ini putrimu.
Ini putrimu yang tidak berbakti. Yang mempercayai seorang dukun, dan membiarkanmu menanggung penghinaan besar, bahkan setelah meninggal. Ayah, Kalian semua melihatnya. Aku tidak membunuhnya. Obat yang kuberikan hanya menyebabkan muntah darah. Sepertinya, kamu bukan hanya dukun, tapi juga dokter peracun, yang hanya tahu cara melimpahkan kesalahan. Membunuh gubernur adalah tindak pidana berat. itu kalian. Kalianlah yang membunuh ayah saya. Tangkap mereka semua. Lempar mereka ke penjara bawah tanah. Benar. Hari ini, tak seorang pun dari kalian akan lolos. Siapa bilang dia sudah mati? Air suci yang mengalir. Mengubah kemalangan menjadi keberuntungan. Bangun. Berhenti menuangkan. Ayah! Ayah! Kau benar-benar bangun. Gubernur benar-benar hidup kembali. Ini benar-benar keajaiban. Jantungnya bahkan sudah berhenti. Dia benar-benar menghidupkannya kembali. Bagaimana ini mungkin? Bahkan orang mati bisa hidup kembali. Ini tidak ilmiah. Ini mustahil. Ini hanyalah membangkitkan orang mati. Sang penguasa hanya perlu menggerakkan satu jari. Sudah cukup untuk mengguncang 3 alam. Apalagi masalah sepele ini. Terima kasih Sang Abadi atas air suci ini. Semua penyakit kil telah lenyap. Air seni anak ini benar-benar sebuah keajaiban ilahi. Hidupku ini diberikan oleh Sang Abadi. Mulai hari ini aku akan menerjang ate dan air untuk Anda, tanpa keraguan sedikit pun. Jika ingin berterima kasih, beri sesuatu yang lebih praktis. Saat ini sang penguasa ingin memulihkan basis kultivasi. Saya masih membutuhkan 3 jenis herbal obat 1000 tahun itu. Herbal spiritual seperti itu sulit ditemukan di alam fana. Apakah kamu punya koneksi? Tanaman obat 1000 tahun ini memang langka. Namun mohon tenanglah Sang Abadi. Saya akan segera mengadakan perjamuan. Mengundang para elit berkuasa dari seluruh negeri. Untuk mendapatkan tanaman obat ini bagi Sang Abadi. Baiklah, pergilah dan urus gitu. Begitu sang penguasa kembali ke pengadilan surgawi, saya akan memberimu gelar ilahi untuk mainanmu. Terima kasih banyak atas dukungan Anda Sang Abadi. Saya pasti akan mengerahkan segala upaya. Yoyal, dokter bilang anak kita memiliki kekurangan bawaan dan membutuhkan tanaman obat spiritual untuk menutrisi tubuhnya. Namun meskipun kita pergi ke perjamuan tanaman obat abadi, aku takut kita tidak mampu membelinya. Itu adalah tanaman obat 1000 tahun. Bukan hal sepele yang duniawi. Bukankah sudah kukatakan bahwa apapun yang kamu inginkan akan kamu miliki? Kamu bicara enteng sekali, Nak. Apa kamu benar-benar mengira keluarga kami memiliki tambang emas? One Lip ini, kamu lagi. Apakah kulitmu gatal ini dipukuli lagi? Terakhir kali kamu terbakar, menjadi babi panggang oleh api ilahi. Katakan padaku, bagaimana kamu ingin diperlakukan kali ini? Bocah kecil baru saja lepas dari popok. Tapi kesombonganmu tidak terbatas. Saudara-saudara, Orang-orang sepertimu, saya khawatir kamu bahkan tidak cukup untuk menjadi pemanasan. Nak, jangan bicara sembarangan. Orang-orang ini tidak terlihat sederhana. Sang Abadi berhati-hatilah. Orang-orang ini membawa hawa membunuh yang dingin. Mereka jelas bukan preman biasa. Setidaknya ada yang tahu menghargai bakat. Orang-orang ini, semuanya adalah seniman bela diri elit. Baru saja kembali dari garis depan. Masalah sepele. Sebentar lagi sang penguasa akan memukuli mereka menjadi sambah tak berguna. Bocah baru lahir ini benar-benar sombong. Saat dia masih mengompol, dia berani menantang seniman bela diri. Karena itu masalahnya, saudara-saudara. Apa ini sebenarnya? Seorang praktisi seni bela diri kuno. Apa itu? Yang disebut seniman bela diri adalah mereka yang sejak usia muda mengolah warisan bela diri. Kekuatan mereka jauh melebihi pasukan khusus. Mereka adalah eksistensi yang transenden. Satu orang saja bisa menghadapi 100. Tenang saja. Hanya seniman bela diri sang penguasa ada di sini. Bahkan, jika ada 1.000.000 tentara surgawi, saya bisa menginjak-injak mereka semua. Lelukon kami seniman bela diri adalah eksistensi yang paling rahasia di antara penjaga kota. Itu sungguh membuang-buang bakat.
Jika kamu ingin bertarung, maka bertarunglah. Cukup bicaranya. Jika kamu tidak ingin bertarung, pulanglah ke ibumu. Larilah, aku akan menahan mereka. Lari sekarang. Sudah terlambat. Tidak. Berhenti berteriak. Sang penguasa tidak akan binasa. Kekuatan kapal kecil ini, bahkan tidak sekuat mobil mainan. Sang penguasa menanganinya dengan mudah. Apel, kebal terhadap senjata tajam. Apakah anak ini memiliki tengkorak besi? Tak terkalahkan sejak lahir. Omong kosong tak terkalahkan. Mengapa kamu begitu gugup? Sang penguasa akan menyalakan kembang api untuk kamu lihat. Mustahil, ini tidak mungkin benar. Ini adalah senjata suci, paling tahan lama dan rahasia milik pengawal kota. Bilahnya ditempa dari besi hitam kuno. Tidak bisa digoyahkan bahkan oleh peluru. Sial, kekuatan macam apa yang dimiliki bocah ini? Menghancurkan besi hitam dengan tangan kosong. Monster macam apa ini? Itu adalah kapak raksasa guntur, yang beratnya ratusan pon. Bocah ini, mungkinkah dia Tyrannosaurus berbentuk manusia? Besi rongsokan seperti itu, ingin melukai sang penguasa. Ternyata tidak terluka sama sekali. Aku hanya akan benar-benar seorang abadi yang turun ke bumi. Menjadi begitu ganas tepat setelah lahir. Saat dia tumbuh dewasa nanti, dia pasti akan menembus langit. Yo-Yao, apakah kamu melihat dengan jelas apa yang baru saja terjadi? Aku juga tidak tahu. Dengan semua kapak raksasa dan seniman bela diri ini. Bukankah kamu baru saja bersikap tangguh tadi? Bagaimana bisa di tangan putra kita? Benda itu menjadi seperti mainan. Hancur dengan begitu mudah. Berdirilah untukku. Sial, ini benar-benar gila. Semuanya serang bersama-sama. Seekor kelelawar kecil yang rambutnya pun belum tumbuh. Apa yang perlu ditakutkan? The Nah. film was translated Terlalu and lemah. narrated by Saya Ed benar-benar Media. merindukan hari-hari ketika saya mengejar berbagai penguasa abadi. Dalam sekejap, dia melumpuhkan begitu banyak seniman bela diri. Mungkinkah putraku benar-benar adalah dewa dari surga? Tentu saja, begitu sang penguasa telah mengalami dunia fana sepenuhnya, saya akan mengambil tempat saya di langit dan bumi. Saat itu, saya akan mengatur agar kalian berdua memiliki 3.000 garis surgawi sebagai pelayan Emo. Benarkah? Tidak, kelelawar kecil ini terlalu jahat. Hidupku lebih penting. Mundur. Hei paman, kelelawar kecil itu menelan ramuan spiritual. Dan sekarang dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia sama sekali bukan anak berusia 3 tahun pada umumnya. Tenang saja, besok adalah perjamuan ramuan surgawi, milik gubernur. Dengan gubernur sebagai pendukung kita, dan dengan saya yang turun tangan langsung. Bahkan jika dia memiliki kemampuan yang menantang surga, dia tidak akan bisa terbang keluar dari wilayah ibu kota ini. Itu hebat. Dengan paman yang memimpin langsung, dan gubernur yang menjadi penanggung jawabnya. Kita bertemu lagi, abadi kecil. Bedak di wajahmu terlalu tebal. Itu hampir mencekik sang penguasa. Jangan terlalu pelit. Saya sungguh mengagumi Anda, sang ilahi. Zaman benar-benar sudah berubah. Sekarang golongan seperti apa yang bisa menghadiri perjamuan ramuan surgawi? Dengan penampilanmu yang tampak melarat itu, kamu bahkan tidak menyiapkan ramuan apapun. Kantong kalian bahkan lebih bersih daripada wajah kalian. Datang ke sini, jangan-jangan kamu berniat menyusup ke perjamuan secara gratis ya? Jika kamu tidak punya uang, cari saja batu-batu ini untuk ditukar dengan uang kan? Benar-benar menggelikan. Prospeksi giok adalah permainan orang kaya. Dengan satu hantaman palumu. Berhati-hatilah agar tidak gagal saat pamer. Dan justru berakhir terlilit hutang 1 juta. Pergilah cari tempat lain. Tuan muda ini akan menunjukkan cara melakukannya. Belah yang ini untuk tuan muda. Ini adalah giok es kualitas terbaik.
Tuan Muda Wang benar-benar memiliki mata yang jeli. Kemampuan penilaian harta Anda sungguh menantang surga. Anda layak menjadi leluhur Giam, murid penutup Wang Yinshan. Pencapaian seperti itu di luar jangkauan manusia fana. Apakah ini layak dipuji? Apakah kamu belum pernah melihat dunia? Apa katamu? Saya katakan kamu memiliki anggota tubuh yang kuat, tetapi kepala yang kosong dan halus. Buka yang satu ini, dan tampar wajahnya. Sang ilahi kecil, apakah batu ini benar-benar berhasil? Itu pasti tidak akan berhasil. Isinya padat. Tapi tidak ada bedanya mana yang kamu pilih. Sang penguasa ingin apa yang ada di dalam ada di sana. Dan jadilah demikian. Nak, mungkin sebaiknya kita lupakan saja. Bagaimana jika... Percayalah padaku kali ini. Terlalu melebih-lebihkan kemampuan diri sendiri. Jangan tidak sabar. Jangan biarkan rahanmu jatuh karena terkejut nanti. Material ini hampir semuanya sudah terpotong. Dan semuanya hanyalah batu biasa. 3 juta untuk satu batu mentah. Bagaimana kamu berencana menggantinya? Hijau Imperial. Itu batu permata hijau Imperial. Bagaimana ini mungkin? Dalam 10 tahun terakhir di pasar Giom, belum pernah ada hijau Imperial. Dan bongkahan sebesar ini. Harganya setidaknya 10 juta. Ya ampun. Ini benar-benar hijau Imperial. Anak ini sungguh luar biasa. Giok Imperial hijau. Terlihat sangat mahal. Aku benar-benar telah melahirkan dewa yang hidup. The film was 10 juta untuk satu bongkahan. translated and narrated by Ini M. terlalu Media. berharga. Sungguh layak disebut sebagai seorang abadi. Dengan kekuatan yang begitu ajaib. Tentu saja. Sedikit mencari jok itu mudah ditangani. Harta kecilku. Kamu benar-benar pintar. Bagaimana mungkin ini terjadi? Ini tadinya hanya sepotong. Granit tak berharga sekilas pandang. Bagaimana mungkin bisa menghasilkan giok hijau kekaisaran? Pasti kau telah berbuat curang di belakang. Seandainya aku memiliki batu permata Giok Imperial hijau ini lebih awal, aku akan mengeluarkannya dan menghancurkannya. Sampai orang tuamu sendiri tidak akan mengenalimu. Ini hanyalah batu. Kejutan yang kamu rasakan baru saja dimulai. Buka ketiga batu ini bersama-sama. Buka semuanya. Jangan panik. Dengan sang penguasa di sini. Batu-batu mentah ini hanyalah keinginan yang dibuat dengan mata tertutup. Apapun yang diinginkan seseorang itu akan terwujud. Giok Imperial hijau katamu. Barang itu sangat berharga. Baiklah, karena ibu saya telah berbicara. Hijau kekaisaran biasa akan diatur. Sang ilahi benar-benar anak setingkat dewa. Dengan kekuatan ilahi yang begitu luas. Namun begitu menyayangi ibunya. Betapa beruntungnya orang tuanya. Menjijikan. Waktu itu kau hanyalah kucing buta yang kebetulan menemukan tikus mati. Akan kutegaskan di sini. Jika tumpukan sampah ini masih bisa menghasilkan harta, aku akan berdiri dengan kepala di bawah dan memakan kotoran di sini. Memakan kotoran itu sangat tidak kreatif. Mengapa kita tidak bermain dengan taruhan yang lebih tinggi? Jika ketiga batu mentah ini menghasilkan setidaknya satu harta, 30 juta. Jika tidak, sang penguasa akan memberimu 60 juta. Apakah kamu berani bertaruh? Apakah kamu sudah takut? Jika demikian, kapanpun kamu melihat sang penguasa di masa depan, kamu harus patuh. Tutup mulutmu. Aku sama sekali tidak percaya omong kosong ini. Kemarilah. Ikan itu sudah memakan umpan. Kalau begitu, mari kita mulai. Sekadar batu gunung biasa. Mustahil di dalamnya terkandung harta. Lupakan giok kekaisaran. Bahkan jika itu adalah seger giok dari meja kaisar sendiri, sang penguasa ini bisa memindahkannya ke sini dengan mudah. Satu lagi bongkahan granit padat. Lihat itu. Ini awal yang membawa bencana. Pelacur dari tingkat bawah itu sangat suka mempermalukan dirinya sendiri. Masih ada harapan. Buka yang lainnya. Tunggu. Buka yang itu. Buka dan tunjukkan kepada mereka apa isinya. Percayalah pada sang ilahi. Sampai saat terakhir, seseorang tidak bisa menarik kesimpulan. Mataku adalah tolok ukur tertinggi. Sudah kubilang dia itu sampah, dan dia memang benar-benar sampah. Sekarang buka matamu dan lihat lagi.
Hentikan tipu muslihat murahan ini. Katakan padaku, apakah benar ada giok di dalamnya? Sama sekali tidak ada giok di dalamnya. Tuan itu orang yang jujur. Benar tidak ada apa-apa. Apakah sekarang sudah jelas? Sampah rendahan. Tidak peduli seberapa keras kau berjuang, kau tetaplah ikan busuk di dalam lumpur. Kau tidak akan pernah bisa bangkit. 60 juta. Kau tidak akan pernah pulih dari ini seumur hidupmu. 60 juta ini. Saya atas nama Sang Abadi. Jangan tidak sabaran. Itu belum dibuka sepenuhnya bukan? Biarkan semuanya terungkap perlahan. Buka dan akan ada kejutan. Bisakah Anda benar-benar melakukannya, Sang Ilahi kecil? Ini 60 juta yang kita bicarakan. Tolong tunjukkan kekuatanmu dengan cepat. Jika tidak, orang tuamu akan menanggung akibatnya. Tenang saja. Bagaimana mungkin sang penguasa ini gagal menangani masalah sepele seperti ini? Kejutan akan segera datang. Berhenti menyombongkan diri. Ketegangan apalagi yang tersisa? 60 juta hanya untuk mendengar suara tamparan di wajah ini. Aku takut wajahmu sudah bengkak hingga tak bisa dikenali. Siapa di antara kalian yang akan melunasi hutangnya? Seseorang tidak bisa berjudi lalu tidak membayar. Baiklah. Taruhan tetaplah taruhan. Bisakah saya membayarnya perlahan? Membayarnya perlahan. Dengan apa kau akan membayar 60 juta ini? Yang satu si lumpuh tak berguna. Yang lainnya sampah buangan. The film was translated Bagaimana rencanamu and untuk narrated membayar? by M Media. Apakah kalian akan menjual tubuh atau darah kalian? Komandan ini bisa menawarkanmu sebuah kesempatan. Serahkan kelelawar kecil ini. Dan 60 juta ini. Keluarga Wang saya bisa menghapuskannya untukmu. Bagaimana? Ye Qianchen, meskipun nyawa taruhannya, aku tidak akan membiarkan kalian menyentuhnya sedikit pun. Ayah yang tidak berharga ini, cukup. Jujur dia memang pria sejati. Tidak sia-sia sang penguasa ini membantumu. Jika kau menolak segelas tua kau akan dipaksa meminum hukuman. Jangan salahkan komandan ini karena bertindak kejam. Pasukan. Batu itu mengungkapkan rahasianya. Sebuah pembalikan keadaan yang sempurna. Sekarang aku akan memberitahumu. Kejutan macam apa yang ada di dalam. Tunggu. Batu ini memang tidak mengandung giok. Tetapi di dalamnya terdapat segel giok kekaisaran. Ini adalah segel giok kekaisaran. Relik kuno. Ya Tuhan, segel giok dari batu judi. Jika aku tidak melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, siapa yang akan percaya? Para pakar ini, yang sudah bermain selama puluhan tahun tidak pernah melihatnya, namun justru muncul di sini hari ini. Bagaimana menurutmu? Apakah kau terpana temanku? Ya Tuhan, ini benar-benar segel giok kekaisaran. Jadi seorang abade bisa berbuat sesuka hatinya begitu. Apa itu? Segel giok. Ini terlalu konyol. Mungkin tidak baik jika hal ini tersebar. Mengambil segel giok dari batu mentah. Fantasi macam apa ini? Apakah sang ilahi kecil ini sudah sampai pada titik curang tanpa berusaha menyembunyikannya? Kenapa panik? Hanya yang tahan seperti anjing bisa meraih hal besar. Kau gadis kecil, kau terlihat terlalu tidak berpengalaman. Ini sungguh tidak ilmiah. Bagaimana mungkin sepotong giok dari batu pameran diukir menjadi segel kekaisaran yang utuh? Ini benar-benar iblis. Tak pernah terdengar. Aku telah mempelajari ini selama bertahun-tahun, dan aku belum pernah mendengar hal seperti ini. Sang penguasa ini adalah hukum di sini. Apapun yang kau inginkan, kau akan memilikinya. Mustahil, ini hanya kebetulan. Ini pasti kebetulan. Terus potong belah untukku. Pengingat Rama. Setiap potongan berharga 30 juta. Tutup mulutmu. Sudah kubilang ini material sisa. Mustahil. Benar-benar mustahil. Berlian yang begitu masif. Dan labu giok seberat lebih dari 10 jin. Aku pasti sedang melihat hantu. Apakah aku sebodoh itu tentang dunia ini? Menemukan begitu banyak harta karun langka dari satu batu. Secara logika itu tidak mungkin. Tapi bukankah kita curam? Kami menemukan berlian seukuran kepalan tangan dari batu judi. Dan labu giok zamrud ini. Aku benar-benar baru melihat yang seperti ini seumur hidupku. Ini terlalu luar biasa. Sang ilahi kecilku. Ini hanyalah prosedur standar.
Jika aku tidak takut membuat kalian semua takut. Sang penguasa ini pasti sudah menempatkan binatang suci kilim di dalam hanya untuk bersenang-senang. Apakah itu yang saya pikirkan? Yang telah didoakan oleh langit dan bumi selama ribuan tahun, tanpa pernah menemukan jejaknya. Binatang ilahi kilin. Itu pasti rumor yang tidak berdasar. Benda itu tidak umum. Aku menanggap satu dan akhirnya mendapatkan seluruh kelompoknya. Aku memakan 3 ekor setiap hari. Ini tidak ilmiah. Batu alami. Menghasilkan segel kekaisaran yang utuh. Ini terlalu jahat. Tak pernah terdengar. Aku telah mempelajari ini selama bertahun-tahun. Dan aku belum pernah mendengar hal seperti ini. Mengapa itu tidak mungkin? Putraku adalah reinkarnasi dewa. Dia terlahir dengan kekayaan berlimpah. Main adalah main, The bercanda film was adalah bercanda. translated One and Lin, narrated mari by kita selesaikan uang Media. taruhannya terlebih dahulu. 90 juta. Kartu atau Alipay. 90 juta apa? Tidak ada kontrak. Tidak ada catatan tertulis. Itu hanya kesepakatan lisan. Saya tidak akan membayar. Memangnya apa yang bisa kamu lakukan? Kau punya nyali juga. Apakah kau belum pernah mendengar tentang taruhan judi? Apakah kau tidak takut pada pembalasan ilahi? Terutama taruhan yang dibuat dengan seorang abadi. Jika kau tidak membayar sang penguasa ini, maka aku harus menggali semua aib keluargawan. Dasar menjijikan. Bocah ingusan berani-beraninya menyebut dirimu abadi. Aku sudah hidup lebih dari 20 tahun. Dan aku belum pernah melihat seorang abadi yang hanya minum susu dan tidak bisa melakukan sihir. Tunjukkan padaku apa yang bisa kamu lakukan. Itulah yang kau minta. Jangan salahkan sang penguasa ini karena bersikap kejam. Kau membawa janin terkutuk di dalam perutmu. Pria melahirkan. Aku belum pernah mendengar hal seperti itu seumur hidupku. Jangan bilang kau belum pernah mendengarnya. Leluhur kita tidak memiliki preseden seperti itu. Dia mungkin hanya mencoba menipu uang. Dengan sengaja berusaha menjebaknya. Pria hamil. Nah, aku sering minum di kelab-kelab terbaik. Bahkan mabuk pun aku tak berani sesumbar begitu. Memutarbalikkan fakta. Sungguh konyol. Jika kau tidak mendengarkan kata-kata sang abadi, kau akan menanggung akibatnya. Sang penguasa ini sudah menghitungnya. Kau seharusnya merasa kepalamu sakit luar biasa saat ini. Kamu. Bukankah tadi kamu bilang aku akan melahirkan? Mengapa perutku baik-baik saja sekarang? Bahkan menyombong pun butuh dasar, bukan? Jika kau tidak menyebutkannya, sang penguasa ini tidak akan lupa. Apakah kau siap? Inilah bola kecilnya. Benarkah? Benar-benar hamil. Ini terlalu aneh. Bagaimana dengan itu? Aku baik-baik saja. Sekarang bukan. Trik kecilnya itu hanya bisa menipu orang bodoh. Tuan muda, lihat ke bawah. Lihat ke bawah. Benar-benar ada sesuatu yang bergerak di perutku. Aku akan melahirkan. Apakah aku akan mati? Langit. Sayang, katakan pada ibu. Apakah kamu melakukan semua ini? Ya, hanya pelajaran kecil. Anak ini benar-benar seorang master abadi. Ucapannya mewujudkan realitas. Master abadi kecil ini sungguh mendalam. Hanya dengan beberapa kata, dia bisa membuat pria dewasa hamil dan melahirkan. Bagaimana mungkin? Kekuatan itu di dalam tubuhmu. Dari mana asalnya? Jika aku jadi kau, aku akan memikirkan cara menyelamatkannya terlebih dahulu. Dalam waktu kurang dari 5 menit, dia pasti akan mati saat melahirkan. Paman, selamatkan aku tidak mau mati, Paman. Paman, cepat selamatkan aku. Apakah benda ini benar-benar efektif? Sakit sekali rasanya, aku hampir mati. Tutup mulutmu. Ini adalah teknik rahasia yang diwariskan dari sekte iblis. Bisa membangkitkan orang mati. Tahan saja. Apakah jimat ini benar-benar berguna? Suyao, kamu dengar itu? Pendukung di balik keluarga Wang adalah orang nomor 1 dari sekte iblis, Tuan Demon Master. Trik kecilmu itu. Kamu masih ingin mencelakai kami. Kamu benar-benar tidak tahu besarnya langit dan bumi.
Jimat ini memiliki efek samping yang parah. Melukai musuh 1000, sambil melukai diri sendiri 13.000. Komandan ini belum pernah mendengar tentang efek samping apapun. Benda ini adalah harta rahasia sakti iblis. Di dalam 3 alam, terlepas dari apakah itu hantu atau dewa, tidak ada yang bisa mematahkannya. Dan mereka yang bermain sebagai dewa, pada akhirnya akan dimakan oleh akibatnya sendiri. Berhentilah mencoba menakuti orang. Dengan watakmu yang seperti itu, kamu masih ingin menjadi komandan kalau aku. Semoga kamu mencari Kakus dan tidak pernah menemukannya. Semoga kamu tersandung kakimu sendiri setiap kali melangkah keluar. Semoga kamu tidak pulang ke rumah selama 3 tahun. Dan semoga istrimu melahirkan 8 anak sekaligus. Kamu bukan siapa-siapa. Kata-kata yang bagus. Maka biarkan semuanya menjadi kenyataan. Apa kamu benar-benar berpikir bahwa kutukan itu akan menjadi kenyataan? Pamanku adalah orang nomor 1 di kediaman gubernur, komandan utama. Berkat bela diri dan ki sejati bertahun-tahun. Bagaimana ini mungkin? Pasti ada seseorang di balik ini. Bermain sebagai dewa. Keluarlah. Suamiku, kau sudah tidak pulang selama 3 tahun. Kapan kau akan kembali? Sepertinya aku akan melahirkan. Dasar wanita jalang. Kamu. Mengapa kau marah? Siapa yang bilang kau tidak mampu mencari orang lain untuk membantu meneruskan garis keturunan keluarga? Apa salahnya dengan itu? Immortal kecil ini mengesankan. Dia membuat pria itu marah dan memberinya topi hijau. Setiap ramalan telah menjadi kenyataan. Bagaimana cara immortal kecil ini melakukannya? Di usia yang semuda ini, dia bisa membuat ucapannya menjadi kenyataan. Seperti yang diharapkan kultivasi adalah soal bakat. Maman, ini terlalu kuat. Paman, selamatkan aku. Perutku sudah mengecil. Tapi tubuhku terasa seperti terbakar. Ini adalah rasa sakit yang menusuk jantung. Bagaimana bisa begini? Ini adalah jimat tertinggi. Diberikan secara pribadi kepada saya oleh Master Iblis. Bagaimana mungkin? Benda ini tidak ada bedanya dengan tisu toilet. Karena kau begitu terikat padanya, maka hamba akan membakarnya untukmu. Itu konyol. Mempermalukan keluargawan di depan umum. Dan mengacaukan perjamuan obat abadi gubernur. Ini adalah provokasi terhadap otoritas gubernur. Komandan ini hari ini akan menangkapmu secara pribadi. Tangkap dia. Ibu ada di sini. Berhenti. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuh dermawan saya. Gubernur. Kelelawar kecil ini sedang membuat keributan. Di perjamuan obat abadi Anda benar-benar lancang. Maman, kelelawar kecil ini sangat berani. Saya ingin lancang. Wang Bancan, sudah berapa lama kamu bersamaku? Bicara. 10 tahun 7 bulan. 10 tahun. Sia-sia sekali. Segera copot pangkatnya sebagai komandan. Turunkan dia menjadi prajurit rendahan. Kediaman gubernur akan membatalkan semua investasi pada keluarga Wang. Dan bawahan manapun yang memiliki hubungan dengan keluarga Wang harus diusir dari kediaman gubernur. Atas dasar apa? Diam. Immortal ini adalah penyelamat. Gubernur menyinggung Immortal sama saja dengan melawan gubernur ini. Tak termaafkan. Bagaimana ini mungkin? Hamba yang rendah ini datang terlambat dan mengganggu Immortal. Saya harap Immortal akan mengampuni dosa-dosa saya. Cukup, jangan berlutut lagi. Berhati-hatilah lain kali. Tidak heran, dia memiliki kepercayaan diri untuk menantang keluarga Wang. Jadi dia sudah berpegang pada pohon besar Qinggang. Untungnya saya telah mengikuti Master Iblis dan bergabung dengan Putri Kaisar. Menjadi dewa akan berada dalam jangkauan saya. Komandan ini akan bertindak secara pribadi hari ini.
Apa aura ini bisa jadi? Tidak buruk. Komandan ini telah menembus puncak tekniknya. Mencapai puncak seni bela diri. Itu tidak mungkin. Seminggu yang lalu Komandan Wan hanya berada di tingkat komandan menengah. Tiba-tiba mendapatkan pencerahan dan melonjak ke tingkat Mahaguru. Apa Komandan Wang jenius tiada tanding? Selama ratusan tahun kerajaan Xia ini, belum pernah melahirkan satupun Mahaguru. Seperti rumor yang beredar, seorang Mahaguru sebenarnya bisa menangkap peluru dan tembakan artileri dengan tangan kosong, melampaui alam fana. Aku takut tuan muda dalam masalah sekarang. Manusia fana belaka. Berani bertindak lancang di hadapan hamba. Terutama ketika kau hanyalah pemalsu yang mengandalkan obat. Hamba sudah mencapai tingkat Mahaguru. Langit telah cerah, dan hujan telah berhenti. Dan kau pikir kau tak pergelakan lagi. Kemari dan tunjukkan jurusmu. Dan biarkan hamba melihat kekuatan sejatimu. Lindungi tuan muda. Tembak lagi. Apa ini? Apakah sekarang giliranku? Pamanku adalah Grandmaster nomor 1 di dunia. Dia bisa dengan mudah mencabik naga dan harimau. Suyao, mengapa kamu tidak segera berlutut untuk meminta maaf? Jika kamu bisa meminta maaf sambil menampar wajahmu sendiri dengan panik, mungkin kami Jangan terlalu jauh keluarga Wang. sudah terlambat untuk meminta maaf. Komandan ini akan menggunakan pedang pemanggil kematian Yama. Tidak, ini teknik pamungkas seorang Mahaguru. Bahkan lebih kuat daripada granat jika mereka benar-benar bertarung. Bahkan jika dia memiliki keberuntungan surgawi. Pada akhirnya akan tidak mampu menahan serangan seorang Mahaguru. Ibu jangan panik. Dengan hamba di sini. Semua monster dan iblis ialah permainan anak kecil. Berhentilah bersikap seperti dewa. Jika kau punya kemampuan, keluarlah dari balik perisaimu yang menyedihkan itu, dan hadapi aku dalam duel sungguhan. Kau yang memintanya. Hamba baru saja bergerak sedikit. Dan kau sudah kalah. Hamba tidak menyangka kau selama ini. The film Jika was kau tidak bisa translated menerima kekalahan, and jangan bermain. narrated by M. Ini adalah Mahaguru yang kita bicarakan. Dan anak kecil itu menjatuhkannya dalam satu gerakan. Para abadi agung yang legendaris. Yang mengambil wujud anak-anak. Ternyata itu benar. Jiwa bela diriku hancur gawat ini. Hanya goresan kecil. Dan kau sudah menangis memanggil orang tuamu. Hamba bisa melukaimu. Dan tentu saja hamba bisa memulihkan mau ke keadaan semula. Kau. Apakah kau benar-benar sebaik itu? Itu tergantung pada kinerjamu. Katakan kau menyesal, kakek abadi. Dan mulai sekarang setiap kali kau melihatku, berlutut bersujud dan berangkatlah pergi. Lupakan saja jika kau tidak mau. Sang penguasa ini terlalu malas untuk bertindak. Kakak abadi. Kakak abadi. Aku salah. Tolong selamatkan aku. Selamatkan aku. Aku hanyalah bocah ingusan. Apa yang ku tahu tentang seni kabarian atau penobatan? Aku tadi hanya mencoba menipumu, agar kau memanggil orang tuamu sambil menangis. Sialan. Tidak baik untuk berbohong. Tapi berurusan dengan para bajingan ini. Anggaplah itu sebagai pengabdian kepada surga. Jika kau ingin bantuan kau harus menunjukkan sikap yang benar. 90 juta yang kita sepakati tadi, jelas tidak cukup. 300 juta. Anggap itu sebagai biaya pengobatanmu. Itu cukup adil. Kau. Wang Lin bayar harganya. Pembayaran Alif diterima 300 juta. 10-100. Begitu banyak nol. Aku akan menjadi kaya. Anak ini benar-benar bintang keberuntungan. Bagi Suyao dan aku, sebelumnya, sebelum aku menjadi seorang bajingan, aku memohon pada Tuan Muda, kau cobalah untuk menyelamatkanku. Karena kau begitu tulus, maka aku akan mencobanya.
Sekarang aku punya kabar baik dan kabar buruk. Mana yang ingin kau dengar lebih dulu? Cepat katakan. Kabar baiknya meridianmu telah The dibentuk film ulang. was translated Sedangkan and untuk kabar narrated buruknya, by M. sang Media. penguasa ini telah menggantinya dengan garis keturunan yang lebih cocok. Garis keturunan apa itu? Tidak, harta kecil masih terlalu muda. Bagaimana mungkin dia menanggung anugerah sebesar itu? Tentu saja garis keturunan anjing. Tuan muda sungguh luar biasa. Dia melatih komandan itu seperti anjing. Sambil mengobrol santai, aku benar-benar orang yang celaka. Tuan muda tepat di depanku. Dan aku bahkan tidak menyadarinya. Jika aku menyatakan kesetiaanku lebih awal, aku pasti sudah memiliki segalanya sekarang. Tuan muda, ini adalah tanda terima kasih kecil dariku. Penjelasan ini, aku sudah muak mendengarnya. Ayah ibu di mana kalian? Tuan Abadi. Jadi ternyata kalian berdua adalah orang tua dari Tuan Abadi. Ini adalah obsidian kelas atas. Tanda hormat kecil untuk kalian berdua. Orang tua dari Tuan Abadi. Jika kalian bisa mengunjungi keluarga Yun, itu pasti akan membawa kehormatan besar bagi seluruh klan kami. Tempat terkutukmu itu, apa yang perlu dikunjungi? Mengapa kalian berdua tidak datang dan tinggal di tempatku untuk sementara? Datanglah ke tempatku dulu, keponakanku tersayang. Tidak, Tuan muda. Anda adalah penyelamatku yang terlahir kembali. Anakmu bersujud padamu. Siapa orang ini? Pria dewasa seperti itu. Benar-benar tidak tahu malu. Penjilatanmu memuncrat ke seluruh wajahku. Pergi sana. Itu bukan apa-apa. Kamu terlalu baik. Sayang sekali bahwa kau ditakdirkan untuk menjadi mainan di tangan sang penguasa iblis. Sinyal telah dikirim. Bahkan jika kau adalah semacam anak abadi. Diam. Tangkap pengkhianat yang menyebarkan ajaran sesat ini dan lempar dia ke penjara air. Mulai saat ini, kediaman gubernur ini dan keluarga Wang memutuskan segala hubungan. Bawa dia pergi. Majulah kalau begitu. Majulah kalau begitu. Harta kecil. Hal yang baru saja dia katakan. Sang penguasa ini berada di atas segalanya. Abadi emas nomor 1 di 9 langit. Mengapa aku harus takut? Ancaman dari sakti iblis rendahan. Seperti yang diharapkan dari seorang abadi. Keberanian yang luar biasa. Saya merasa takjub. Mohon maaf atas keributan ini semuanya. Hanya gangguan kecil. Tidak perlu khawatir. Saya nyatakan perjamuan obat abadi resmi dibuka. Mohon terimalah ini. Abadi silakan lihat. Ini adalah lingzi dari Laut Timur. Mengonsumsinya akan sangat meningkatkan kekuatan Anda. Abadi. Bunga teratai salju roh naga ini. Mohon diterimalah. Ambillah ambil saja. Ambillah ambil saja. Abadi. Ini adalah harta rahasia yang diwariskan dalam keluarga saya. Akar Flash Flower berusia 1000 tahun. Saya bertanya-tanya, apakah ini memenuhi standar Anda abadi? Sepertinya, ini adalah herbal roh kedua. Harta 1000 tahun ini. Saya menawarkan ini kepada Anda dengan sukarela abadi. Saya hanya meminta Anda menyelamatkan hidup saya. Ini disebabkan oleh seni gelap yang jahat. Ketika sekte iblis menjarat akar Flash Flower itu, mereka merapalkan kutukan penuaan hidup kepada saya. Saya baru berusia 25 tahun. Tapi karena ini saya menua dalam semalam. Sekarang saya terserang penyakit. The film was translated and narrated by M. Media.
Menjijikkan. Iblis dan monster ini benar-benar hina. Sayang sekali jika sekte iblis sudah terlibat. Saya khawatir tidak ada harapan untuk sembuh. Ini adalah kutukan paling keji dari sekte iblis. Kutukan penuaan kehidupan. Kutukan ini selalu dikenal sebagai kutukan yang tidak bisa disembuhkan oleh obat apapun. Konon mereka yang terkena kutukan ini seperti sedang meminum racun, perlahan layu dengan cepat, bergerak menuju kematian. Tulang yang mengapur, pembuluh darah yang menua, organ dalam yang gagal berfungsi dengan cepat. Kecuali seseorang menggunakan seni tingkat tinggi untuk membalikan penuaan, pengobatan modern sama sekali tidak berdaya. Apakah saya benar-benar tidak bisa melarikan diri dari seni gelap ini? Apakah saya akan mati dalam konspirasi ini? Dengan sang penguasa ini di sini, apa susahnya membalikan penuaan? Abadi, apakah Anda serius? Itu hanya semudah menjentikan jari. Sang penguasa ini tidak perlu menggunakan tipu daya. Nah, membalikan penuaan bukanlah tugas yang mudah. Apakah Anda yakin? Tidak perlu banyak bicara lagi. Akar Fleisterflower 1000 tahun ini, sang penguasa ini bertekad untuk memilikinya. Tidak mungkin. Apakah dunia ini benar-benar memiliki mantra yang bisa membuat seseorang menjadi lebih muda puluhan tahun? Saya belum pernah mendengar tentang seni abadi seperti itu. Meskipun Master Abadi ini memiliki kekuatan besar untuk mendapatkan kembali kemudaan seseorang, hambatannya pasti terlalu besar, bukan? Bintang-bintang bersinar terang, cahaya suci berpendar. Balikan usia. Tebas jalan kejahatan. Ini sungguh ajaib. Keriputnya telah lenyap. Dia telah berubah menjadi pemuda kembali. Dia bukan sekadar abadi. Dia adalah bodhisattva penyelamat hidup. Abadi, Anda telah menyelamatkan hidup saya. Saya terlahir kembali berkat kebaikan Anda. Terima kasih Master Abadi, karena telah menyelamatkan hidup saya. Saya tidak punya cara untuk membalas budi Anda. Saya bersedia menjadi pelayan Anda. Berhenti. Sang penguasa ini tidak kekurangan pelayan. Apa yang kurang? Kau tahu. Untuk disukai oleh Sang Abadi adalah keberuntungan besar bagi saya. Mohon Abadi. Kekuatan sang penguasa ini telah pulih 30% lagi. Ibu, lihat cepat apakah putramu sudah menjadi tampan. Masih sama seperti sebelumnya. Sejak kamu memakan tanaman herbal spiritual itu terakhir kali, rasanya seperti kamu berevolusi. Kamu juga tidak bertambah tinggi kali ini. Beritahu ibu secara rahasia, apakah karena potensi obat spiritual kali ini tidak cukup kuat? Ibu, sang penguasa ini adalah dewa, bukan Super Mario. Bagaimana mungkin aku tumbuh dari apa yang kukonsumsi? Menjadi kecil juga cukup elegan. Layak menjadi yang mulia ilahi. Satu lirikan cukup untuk membuat jantung berdebar. Aku masih membutuhkan 2 jenis herbal spiritual 1000 tahun. Maka sang penguasa ini bisa menembus kesengsaraan di bumi merah dan naik ke tahta kaisar langit. Abadi, ada lelang amal dalam 1 minggu lagi. Swordship 1000 tahun akan ditawarkan dengan harga tinggi, namun untuk mendapatkan kualifikasi masuk, seseorang harus memiliki aset setidaknya 1 miliar. Sebuah pelangan. Sekali mendayung 2-3 pulau terlampau. Ini benar-benar pertanda baik. Gawat, gubernur ini gawat. Ratusan kultivator pemurnian Ki dari sekte iblis telah menyerbu penjara. 2 penjahat dari keluarga Wang telah melarikan diri. Apel. Apa? Aturan lelang menyatakan bahwa aset 1 miliar tersebut harus atas nama perusahaan. Sang Abadi saat ini tidak memiliki aset bisnis. Meskipun saya yang memiliki kekayaan bersih miliaran, saya khawatir saya tidak bisa membantu di sini. Tak masalah sang penguasa ini punya rencananya sendiri. Kita akan melihat kebenarannya di pelelangan. Abadi, mohon tetap di sini. Saya akan memanggil mobil untuk mengantar Anda. Tidak perlu. Sang penguasa ini akan berjalan-jalan. Itu bagus untuk bencana. Mari kita lihat apa yang bisa ditunjukkan oleh kelelawar kecil yang tidak memiliki akar spiritual ini kepada kita. Bawa semua token kembali kepada hamba.
50 token ada di sini. Awan merah dan cahaya mengalir burung Phoenix emas menginjak Xiang. Ini adalah Dewa Abadi Luo Agung yang legendaris. Dia mengubah warna bumi hanya dengan senyuman. Burung Phoenix ini adalah Phoenix api merah emas yang paling mulia. Konon ia sangat buas dan tak bisa dijinakan. Sesuatu yang bahkan leluhur Nasken Soul pun tak bisa mendapatkannya. Menerima perintah dan menang lagi. Kemenangan sang abadi memang layak didapatkan. Hamba memohon belas kasih sang abadi untuk menjadikanku muridmu dan berada di sisimu. Bagus sekali Pangeran Pingnan. Seorang Pangeran Pingnan yang bermartabat. Bersekongkol dengan Fana untuk mempermainkan penguasa ini. Cukup. Jika hari ini kau tidak menyerahkan Chordechep 1000 tahun, kalian semua akan mati. Di pelelangan ini, dilarang menggunakan sihir untuk mencelakai orang lain. Beraninya kau melanggar perjanjian. Kau harus melindungi keselamatan sang abadi. Serang. Sang penguasa ini sudah mencapai inti emas kesempurnaan agung. Tak terkalahkan di dunia ini. Chordechep sang anak abadi. Sang penguasa ini tidak akan membiarkan satupun dari kalian lolos. Semut bodoh, kau mencari kematianmu sendiri. The film was translated and narrated by M Media. Tidak. Ilmu Dewa 9 putaran. Kekuatan surgawi yang Abul Hancurlah. Mustahil ini mustahil. Mustahil ini mustahil. Di sini bersama sang penguasa ini. 6 jalan reinkarnasi semuanya ada dalam genggamanku. Apalagi sekadar semut di jalan yang sesat. Yo Yao. Apel. Ini mustahil. Serangan mendadak bukanlah kebiasaan yang baik. Kembali lihat ke sini. Sekarang sang penguasa ini akan mengajarimu cara berperilaku. Pergilah ke neraka. Jika kau ingin menjaga lenganmu, serahkan teratai salju gunung surgawi yang ada di tanganmu. Jangan katakan padaku kau tidak memilikinya. Sang penguasa ini adalah ahli ramalan. Lancang. Teratai salju 1000 tahun adalah milik sang Raja Iblis. Kau meminta terlalu banyak. Aku tidak peduli dengan Raja Iblis atau apapun itu. Tidak ada obat, tidak ada penghilangan es. Aku akan menghitung sampai 3. Jika kau masih tidak menyerahkan obatnya, kau tidak akan bisa mempertahankan lenganmu itu. 3. 2. Segera ambilkan obat itu. Tapi Tuan, berikan padanya. Begitu baru benar. Teratai salju gunung surgawi ini datang di saat yang paling tepat. Kekuatan aku telah pulih sepenuhnya ke puncak. Bahkan jika 18 arhat berkumpul di sini, aku bisa meratakan mereka semua dan menumpuknya seperti mainan. Konyol sekali. Beraninya kau berkomplot melawan sang penguasa ini. Kau ditakdirkan menjadi wadah kultivasiku untuk dikuras dan dilayukan olehku. Sayang sekali tugas besar aku sudah selesai. Sebaiknya kau cemaskan hidupmu yang menyedihkan itu sendiri. Debu malapetaka telah berlalu. Denyut ilahi kembali muncul.
Masih berpura-pura menjadi dewa. Bahkan jika abadi emas tertinggi turun hari ini, kau akan dimusnahkan jiwa dan raga. Hancur menjadi debu. Ini adalah jimat 8 roh pemutus jiwa, yang ditinggalkan oleh kekuatan besar 1000 tahun lalu. Legenda mengatakan, jimat ini bisa membunuh seorang abadi sejati. Aku tidak pernah menindas orang yang dungu. 8 jimat ilahi ini, aku bisa menghancurkannya. The film was translated Hanya dengan satu and jari. narrated by M-Media. Bagaimana ini mungkin? Siapa sebenarnya kau? Seorang raja iblis yang bermartabat. Namun kau kampas seperti kantong bocor hanya dengan satu sentuhan. Mengejar aku untuk menggigit tumitku. Dan hanya ini keahlian yang kau miliki. Semuanya. Akulah. Sosok yang hidup dalam legenda selamanya. Sang abadi emas 9 misteri. Benar. Makhluk-makhluk lucu di pengadilan surgawi itu juga suka memanggil aku Maha Suci Lu Agung tingkat puncak. Abadi emas 9 misteri macam apa itu? Di hadapan seorang abadi sejati dari alam surgawi, kau hanyalah seekor semut. Bahkan jika kultivasimu lebih kuat dari tahap inti emasku, lalu kenapa? Begitu aku memanggil Putri Kaisar Surgawi, kau akan dimusnahkan sepenuhnya. Putri Kaisar Surgawi Ju Miao Xuan. Tidak mungkin dia orang yang aku pikirkan kan. Selain dia, apakah Kaisar Surgawi memiliki putri tidak sah lainnya? Putri Kaisar Surgawi ini memiliki anugerah naga dan Phoenix. Seorang murid dari leluhur tua Xingqian. Dan telah lama menjadi jenius jalur abadi yang mengguncang istana surgawi. Dia adalah abadi sejati yang turun dari alam surgawi. Bersekongkol dengan fana mempermainkan penguasa ini. Dia bisa mengubah arus dunia. Benar itu dia. Gadis kecil ini. Dia bahkan mengejarku sampai ke alam fana. Semangatnya benar-benar patut dipuji. Gadis kecil itu terlalu nakal. Tak disangka dia telah menjadi batu sandungan di jalan kesengsaraan aku. Nanti saat bertemu lihat saja bagaimana aku menghadapinya. Kurang ajar. Kau punya nyali anjing. Untuk menghujat seorang abadi sejati, itu akan mengundang murka langit. Apalagi Putri Kaisar Surgawi. Nak riwayatmu tamat. Bagus, cepat panggil dia kemari. Tangan aku sudah gatal. Aku ingin memukul pantatnya sampai dia menangis. Bocah sialan. Kau menjemput ajalmu sendiri. Kalau begitu biar Putri Kaisar Surgawi menunjukkan warna darahmu sendiri. Aku mengundang sang Putri Kekaisaran untuk turun. Putri Kekaisaran ini ingin melihat siapa yang berani begitu angkuh. Putri Kekaisaran, kelelawar kecil inilah yang telah tidak sopan kepadamu, berbicara dengan begitu kotor, dan bahkan melukai sang Raja Iblis. Cukup, hanya seorang anak kecil. Dan kalian semua tidak bisa menanganinya. Apa gunanya kalian? Jadi bagaimana rencana Putri Kekaisaran untuk menghukum aku? Aura ini. Menguras aku. Halo. Putri Kekaisaran, mengapa Anda? Lancang. Laki-lakiku. Dan kalian berani menghinanya. Apel. Siapa yang memberitahumu itu? Aku masih pemuda, yang murni dan polos. Jika kau terus menyebarkan hal-hal seperti itu, sangat mudah untuk disalahpahami. Aku tidak peduli. Bagaimanapun kau, cepat atau lambat akan menjadi milikku. Adapun kalian, yang berani menghina menantu Kaisar Surgawi, aku secara pribadi akan meremukan tulang-tulang emo dan mengirim kalian ke mata air kuning. Tunggu. Aku memiliki pengaturan sendiri untuk masalah ini. Jadi aku tidak akan menyusahkanmu. Baiklah, aku akan kembali ke pengadilan surgawi untuk menunggumu. Kau tidak diizinkan selama aku pergi untuk berselingkuh. Tidak bagus. Gerbang surgawi akan segera terbuka kembali. Hari-hari yang menyedihkan di alam fana ini, akhirnya tidak perlu aku tanggung lagi. Gerbang surgawi yang menjulang tinggi, dengan hukum taunya yang tak tertandingi, buka.
Mengapa sang putri kekaisaran begitu malu di depannya? Menjijikan. Atas hak apa? Dia adalah suami abadi emas yang telah lama dinantikan sang putri kekaisaran. Bahkan, jika dia seorang dewa abadi, mungkinkah dia benar-benar bisa membuka gerbang surgawi? Aku telah berkultivasi selama puluhan ribu tahun. Setelah mencapai kendaraan agung Dao Surgawi, aku turun ke alam fana hanya untuk menanggung cobaan debu merah. Dan untuk membuka jalan menuju tahta kekaisaran aku. Bukannya aku bersikeras untuk kembali sekarang, tetapi karena alam abadi itu sendiri sedang berlutut memohon kepulanganku. Itu mustahil. Bahkan jika kau adalah abadi emas dari masa lalu kenapa? Saat ini, kau hanyalah manusia fana dari daging dan darat. Selama ribuan tahun ini, belum pernah ada manusia fana yang benar-benar mencapai keabadian. Tindakan melawan langit seperti itu, pada dasarnya mustahil. Itu karena kalian terlalu biasa dan tak becus. Aku akan membuka gerbang surgawi sekarang juga. Dan membiarkan kalian semua memperluas wawasan. Sang Raja Iblis benar. Dengan tubuh fana, sehebat apapun dirimu, kamu tidak bisa membuka gerbang langit. Sang abadi emas kembali dari ujiannya. Dan 4 lautan pun tenang. Seorang abadi telah menampakkan diri. Dia benar-benar telah menampakkan diri. Benar-benar ada gerbang langit. Ini adalah dewa sejati. Itulah gerbang langit dari alam abadi. Legenda mengatakan bahwa sekali saja memandangnya akan memberi kehidupan abadi. Apa? Wanita gila itu Ju Miao Xuan. Kembali ke pengadilan surgawi terlebih dahulu. Ternyata hanya untuk mencuri pakaian dalam aku. Astaga. Beberapa hari di alam fana ini. Terima kasih atas perhatian kalian berdua. Aku akan kembali sekarang. Tunggu sebentar Xiao Bao. Abadi. Ibu tidak sanggup melihatmu pergi. Putraku sang penguasa abadi. Aku masih ingin mendengarmu. Memanggilku ayam. Cukup. Sepertinya kalian The berdua film was masih memiliki translated ikatan dengan and aku. narrated Kalau by begitu M temani aku. Media. Dan naiklah bersama-sama. Mereka berdua telah menjadi abadi. Bergantung pada sosok yang kuat itu sangat penting. Hal itu memungkinkan seseorang memangkas jalan memutar selama beberapa masa kehidupan. Aku telah menjadi abadi. Kakiku juga sudah sembuh. Aku tidak lagi pincang. Kakimu sudah sembuh. Sudah sembuh. Ikuti aku terlebih dahulu. Ke istanamu. Ju Miao Xuan. Aku belum menyelesaikan perhitungan denganmu. Kembalikan pakaian dalam aku. Segera. Kau mencuri semuanya. Bagaimana aku bisa berpatroli tanpanya? Jika bukan demi ayahmu, aku pasti sudah memukulmu. Sampai pantatmu mekar. Ada apa dengan tatapan itu? Mengapa kau menatap aku seolah ingin memakanku? Apakah kau masih menginginkan tubuh aku? Berencana melakukan kultivasi ganda denganku? Biar ku beritahu, sama sekali tidak. Miao Suang memberikan penghormatan kepada mantan kaisar. Selamat datang kembali mantan kaisar untuk memerintah pengadilan surgawi. Aku. Kaisar abadi telah memutus belenggu di dunia. Sang ilahi telah kembali. Alam 9 misteri. Kultivasi telah selesai. Mulai sekarang tidak ada saingan di dunia ini. Sepertinya ujian debu merah sang penguasa ini adalah semua yang terjadi sebelumnya. Sekarang setelah ujian itu berhasil dilewati, aku akhirnya memasuki ranah kendaraan agung dan naik ke tahta kaisar abadi. Kaisar abadi. Ini benar-benar kaisar abadi. Berikan penghormatan kepada kaisar abadi. Semoga kaisar abadi hidup selama langit masih ada. Dan semoga keberuntungan serta umur panjangmu abadi. Aku telah terjebak di alam fana selama berhari-hari. Tidak sedikit subjek setia yang menyelamatkan kami. Sekarang setelah kami kembali ke jajaran abadi, penghargaan dan hukuman ini harus segera dipertanggungjawabkan. Qin Ming Seng dari kediaman gubernur. Putri ini memberikan penghormatan kepada kaisar abadi. Berani dan cerdas, tahu cara berterima kasih dan membalas budi. Aku menunjukmu sebagai utusan abadi pembawa pelita. Terima kasih kaisar abadi. Pria terkaya yang Xi Xiang telah setia dan melindungi. Serta murah hati dengan kekayaannya. Aku menunjukmu sebagai pejabat bintang pengumpul kekayaan. Terima kasih kaisar abadi.
Pangeran Pingnan Xiao Huiyuan menawarkan obat spiritual. Untuk membantu sang penguasa ini melewati ujian dan naik tahta, aku akan memberimu imbalan posisi sebagai pejabat roh pengembara. Terima kasih Kaisar Abadi. Hamba yang rendah ini tentu tidak akan gagal dalam tugas. Terima kasih Kaisar Abadi. Terima kasih Kaisar Abadi. Setelah penghargaan ini, saatnya untuk membahas kejahatan. Kaisar Abadi, ampuni kami. Aku belum ingin pergi. Mereka yang merebut obat spiritual dan mencoba bersekongkol melawan sang penguasa ini akan dilemparkan ke jalan binatang selama 9 siklus reinkarnasi untuk dibantai oleh orang lain. Kaisar, Ning Xiang punya satu permintaan lagi. Bolehkah Ning Xiang mengikuti Kaisar dan melayani di sisimu? Tidak. Kaisar Abadi adalah milik putri kekaisaran ini. Aku telah menemani Kaisar Abadi sejak aku muda. Dia telah lama menjadi satu-satunya pria dalam hidup ini yang harus kunikahi. Kau hanyalah seorang fana. Statusmu tidak semulia diriku. Dan kau datang terlambat. Kau hanya bisa menjadi istri kedua. Kamu sudah bersama Kaisar Abadi selama ribuan tahun. Namun, mengapa Kaisar Abadi belum menikahimu? Dia yang tidak dicintai adalah penggoda yang sebenarnya. Kau. Sang penguasa ini sebenarnya berpikir, Ling Sang memberikan poin yang adil. Dia benar-benar juru bicara bagi sang penguasa ini. Ya Chen, apakah kau sengaja menggunakan wanita penggoda ini untuk membuatku marah? Ju Miao Xuan, jaga bicaramu saat berbicara dengan sang penguasa ini. Sang penguasa ini adalah Kaisar Abadi, penguasa 3 alam tertinggi di atas segalanya. Aku tidak peduli. Kontrak pernikahan kita sudah ditandatangani. Kau harus menikahiku. Mulai lagi. Yang mulia, apakah ini terasa lembut? Kaisar, kelinci kecilmu ini sedang merasa tidak enak badan. Ju Miao Xuan. Aku butuh yang mulia untuk memberiku beberapa suntikan lagi agar aku pulih. Tunggu Ju Miao Xuan. The film was translated and Mengapa kau narrated tiba-tiba by M Media. menjadi begitu berani? Kau iblis. Jika aku tahu kau menyukai sisiku yang ini, aku tidak akan repot-repot bersikap seperti permaisuri yang dingin dan angkuh. Hai, Kembalilah besok. Malam pertama tubuh emas perawan ini adalah milikku untuk diklaim. istana. Hari ini, Kaisar Abadi akan berbagi ranjang dengan permaisuri ini. Kau sudah bersamanya kemarin. Hari ini giliranku. Keduanya benar-benar suku bus yang menguras saripati pria. Memang benar, mereka tidak membiarkan Kaisar beristirahat. Sepanjang malam, Kaisar benar-benar pria, dengan stamina paling kuat di 9 langit. Kaisar, kedua permaisuri telah berdebat selama setengah jam tentang di mana Anda akan menghabiskan malam ini. Apa? 2 suku bus yang haus ini. Bahkan jika sang penguasa ini adalah seorang suci, aku akan dikeringkan oleh mereka cepat atau lambat. Cukup. Dunia adalah tempat yang berbahaya jika tidak berhasil mundur. Jika tidak, malam ini, mari kita lakukan bersama. Baiklah, mari kita lihat. Teknik kamar tidur, siapa yang lebih unggul? Satu 1000 tahun kemudian. Dengan begitu banyak anak. Jika kita terus menambahnya, bukankah kita akan membuat alam abadi bangkrut? Semakin banyak anak, semakin banyak berkah. Kaisar memiliki banyak kekayaan. Bahkan jika kita punya 100 lagi, tetap terawat dengan baik.